Gimana Bang Zelo? Bang Jelo, Bang Jelo, gimana? Halo Bang Jelo, kok dia Bang Jelo? Ya, Ya, paus. Sariwawan login jaringan itulah. Manuel, kau minta aja permintaan, minta permintaan, naik kau. Bang Jelo, selamat siang. Gimana, mau kita lanjutkan tentang viralnya ini atau gimana? Ya, turun. Kok turun sih? Pelan-pelan Pak Supir. Lah, gua belum ngomong loh. Ini cuma oke deh kan mau Muslim Kristen kah? Selamat siang. Devano, selamat siang. Halo Devano, selamat siang. Oke, Mbak Esti, dulu dulu aja. Selamat siang Bang Devano dari Muslim kah Kristen? Turun dulu. Lu kasih pencerahan dulu Ji, gue lagi makan. Oke, gini ya, di dalam Bible itu tidak dijelaskan bahwa tubuhnya Firaun itu diselamatkan. Ya, nggak ada pembelajaran di situ. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tubuhnya Firaun itu diselamatkan. Dan faktanya di tahun 1984 itu ditemukanlah tubuh Firaun. Dan ilmuwan itu ya yang berasal dari Prancis itu semua lah. Kenapa? Karena ada kandungan garam di dalam tubuhnya yang bisa mengawetkan tubuh seseorang gitu. Dan itu faktanya. Dan kenapa tubuh yang di dalam Firaun itu penuh garam bisa diawetkan secara alami? Faktanya seperti itu. Makanya sampai sekarang tubuh Firaun itu masih awet. Itu ceritanya. Makanya kan disebutkan laut mati. Tuh, banyak kandungan garamnya. Fakta loh, itu fakta fakta membuktikan, bukannya omongan. Deng 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 deng, ayolah kita santai aja. Naik 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 naik. Tadi kita buktikan gitu. Ya udah naik yuk, kita buktikan secara fakta gitu. Fakta dan sejarah. Ayolah kita santai aja, nggak usah itu. Oke, selamat siang Pak Immanuel. Halo, selamat siang. Semuanya terima Gimana Pak kasih Immanuel? sudah dinaikkan. Hah? Terima kasih sudah dinaikkan. Ya silakan silakan. Saya tuh agak sedikit kaget sih dengar Bunda tadi itu. Agak sedikit kaget. Halo? Ya lanjut kagetnya kenapa? Iya halo, kagetnya kenapa? Ya. Saya tuh agak kaget aja dengan mana Bunda tadi, kok dia kabur kah Bunda?
Kagak nyimak lagi makan. Soalnya gini Bang, setahu saya Nabi Nabi Muhammad itu dia tuh dalam menjaga lisannya itu luar biasa loh. Makanya saya kaget kok Bunda mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi lisannya begitu. Saya nggak pernah loh baca sejarah Muhammad itu dia kepoin kitab lain, kepoin agama lain gitu loh. Jadi saya tuh agak waduh kok gini ya, kok pengikutnya junjungan Nabi Muhammad kok jadi begini ya. Nah itu yang pertama. Gini, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau jawab tadi yang di Keluaran itu. Mungkin Bunda itu tidak baca Alkitab dengan utuh karena kan dia kan saya tahu lah, saya mungkin harap maklum Bunda kan bukan Kristen kan. Nah kalau kita yang Kristen kan kita membaca itu nggak sepotong-sepotong begitu. Jadi kalau dalam Keluaran 14 tadi baca dulu mulai dari ayat 17-nya. Saya bacakan ya ayat 17-nya, Keluaran 14 ayat 17. Oh silakan. Iya. 17-nya saya bacakan ya ayat 17-nya, Keluaran 14 ayat 17. Oh silakan. Iya, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, dan seterusnya sampai ke bawah itu sampai ceritanya mereka tenggelam semua. Lalu di Keluaran 15 dalam ayat yang keempat itu nyanyian Musa setelah mereka keluar dari laut mati itu, dikatakan Keluaran 15 ayat 4. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, dan perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Jadi jelas di dalam Alkitab itu menjelaskan bahwa Fir'aun itu mati. Dan saya mau bilang sama Bunda, Fir'aun itu gelar bagi bangsa Mesir. Jadi ada Fir'aun 1, 2, 3. Jadi Fir'aun itu nggak hanya satu saja. Begitu loh. Jadi Bunda, kita banyak belajar dan juga harus banyak melihat artikel-artikel lagi. Bisa hanya satu buku saja Bunda dalam kita belajar. Udah gak usah panjang, gak usah khotbah di sini, gak usah panjang. Mana datanya? Mana datanya? Fir'aun ditemukan di dasar laut mana? Yang menemukan di dasar laut itu siapa? Siapa? Wah, astagfirullahaladzim. Siapa? Hah? Bagaimana? Mana datanya yang menemukan nih ya? Fir'aun berada di dasar laut ya. Mayatnya Fir'aun berada di dasar laut. Nah, mana mayatnya Fir'aun berada di dasar laut? Badannya Fir'aun, tubuhnya Fir'aun, dan dia tidak hancur. Ini kah umat junjungan Nabi Muhammad seperti ini? Emang kenapa umat junjungan Nabi Muhammad kenapa? Nabi Muhammad itu santun dalam lisan. Oke. Lalu kau ini umatnya Yesus kayak kau? Enggak. Saya tuh bingung. Enggak, kau bukan umatnya Yesus ya? Bukannya? Kok umatnya? Iya, kenapa kalau saya umatnya iya. Terus kamu kenapa? Kamu kayak gini kenapa? Nabi Muhammad tuh santun. Iya, memang Nabi bro, aku bukan Nabi. Kalau Bunda iya dia Nabi, gak usah curhat kau. Kau gak usah curhat. Gak usah curhat, dia Nabi. Iya Nabi. Iya. Tuhan Yesus. Kau pengikut Yesus. Kita dengan penuh sabar. Aku nanya, kau pengikut Yesus? Kok Bunda lalu begini ya? Enggak, aku nanya. Kau bilang umatnya Nabi, kau bawa umat Nabi. Kau pengikut Yesus? Nabi Muhammad tak begini loh ajarannya. Aku nanya, kau gak usah curhat bro. Aku nanya, kau pengikut Yesus? Aku nanya bro, kau tinggal jawab. Kau nanya, kan aku jawab. Kau pengikut Yesus? Iya, kau pengikut Yesus.
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aku nggak nerima curhat. Kau pengikut Yesus, nah, kau pengikut Yesusnya. Yesus gak tukang ngeles. Kau tukang ngeles. Kok larinya ke sini, Kak? Kok larinya ke Iya, Yesus gak tukang ngeles, kau tukang ngeles. Kakak, di hati kakak ada apa sih sebenarnya di dalam hati kakak? Ada badanku, ada hati, ada paru-paru, ada jantung. Kenapa? Karena dalam Alkitab saya itu mengatakan begini, Ya. jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Oh, jagalah hatimu dari hati. kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Emang kamu udah jaga hati? Jangan kau nodai. Iya, gak usah curhat. Emang kamu udah jaga hati? Jagalah hati. Malah curhat. Kamu udah jaga hati. Al-Quran. Ini ini ajaran kasih ya. Ajaran kasih di Kristen kayak gini. Dia sudah mempraktekkan ajaran kasih di mana dia boleh bertanya ajaran kasih di mana menuhankan anak orang. Ya. Ajaran kasih begini, menuhankan anak orang, tengok tuh. Iya, iya. Gini Bang, ceritain Manuel. Jangan kau nodai. Ngoceh aja, ajaran kasih. Saya sok ini nih, saya Memamerkan ajaran kasih. Jadilah laki-laki sejati. Yaitu di mana dua kayak Immanuel ini ya. Ya, mulut dua silakan kamu turun. Ya. Orang ngomong dia ngomong, itu ajaran kasih. Kau ajaran kasih, mulut kau di atas gak mau diem. Ya kan? Laki-laki sosok ngomong, apa itu hati? Diajarkan tentang hati begitu. Berbicara ngerocos terus. Gitu ya. Itu ajaran kasih. Mantap, terima kasih. Malah nyanyi dia kan. Oke, coba. Apaan? Ini Bang, kita kan di dalam room diskusi lintas agama, itu semua itu secara argumentasi silakan dibantah secara argumentasi gitu. Jangan nyanyi-nyanyi gitu. Itu sama-sama aja tidak menghormati sebuah argumentasi gitu Bang. Argumentasi itu hanya bisa dibahas dengan argumentasi, bukan arogansi gitu. Kalau abang mau curhat-curhatan jangan di mari itu, silakan tempat lain. Tapi kan memang ajaran kasihnya gitu Ji, nyanyi-nyanyi Ji. Iya sih, ini masalah juga. Ajaran kasih itu nyanyi-nyanyi, haleluya gitu. Gitu. Argumentasi dibahas argumentasi lah. Kita mau bahas argumentasi silakan. Gitu kita bantah dengan argumentasi berdasarkan referensi gitu Bang. Oke. Ya teman lo ya. Gue sabar loh. Padahal tadi typing dia so jagoan. Naikin saya, pengecut gak berani. Bukan aku nggak naikin. Sosok pinter. Naikin saya. Pas di atas modal congor. Giliran gua minta data gak bisa jawab. Modal congor. Typingnya naikin saya. Dia bilang minta permintaan naikin saya. Ternyata goblok, gak tahu minta permintaan itu gimana. Baru punya TikTok ya. Kasian kali kau. Oke. Gak ada hotel. Banyak itu, cuma itu aja lah. Bani typing. Nggak bisa bahas secara argumentasi. Udah kalau bising-bising gak usah Ji. Bising-bising kali.
Sakit, sakit, sakit. Iya. Kristen oke. Aku balik Sejarah, lagi. sejarah Bang. Itu mas sejarah oke. Bahasa itu boleh. Yo agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Katanya pula takut. Marjun, coba kau tanya orang 400 lebih nih. Kau tadi naik kayak mana? Sakit telinga. Ngapain pula takut? Oten ini goblok banget. Ngapain takut sama kau Marjun? Kau naik telinga sakit, bising. Kau bilang pula takut. Astagfirullahaladzim. Marjun. Dasar. Allahu Akbar. Kita itu pakai handset. Kau naik bising makanya diturunkan. Ngapain pula takut sama orang, menuankan anak orang? Aduh. Aisyah digauli 6 tahun. Oke, kita lihat lagi ya. Jangan usah terguncang ya bahwa tuh emaknya Yesus itu korban pedofil ya. Oke ya. Terguncang kan nih? Selamat sore Bunda. Siang, oh sore ya? Siang. Enggak, malam. Selamat pagi. Numpang mendengar oten-oten lah ya. Jangan diskusi kita. Numpang dengar. Kau kira aku radio yang rusak? Diskusi kita. Janganlah Bunda. Si Iktilol itu yang kemarin ngomong sama kau tuh, yang dia katakannya bahwa kejahatan itu datang dari Tuhan. Udah, bantai lah dia kan. Kalau kejahatan datang dari Tuhan, berarti kau lebih dari penjahat. Bilang gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya kan? Mencuri, membunuh, berarti Tuhan yang bikin. Lalu bagaimana kau yang tidak percaya dari Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, berarti kau lebih dari penjahat. Gituin. Dia mikir, iya Bunda, iyalah. Kau bilang kejahatan datang dari Tuhan. Sampai si Adi itu orten. Kau bilang kayak gitu juga. Si Adi nggak terima. Dan aku juga nggak terima. Kalau masalah kayak gini, ini Muslim sama Kristen bersatu. Kalau kau mengatakan kejahatan datang dari Tuhan, kalau kau bilang kejahatan dari Tuhan, kau lebih jahat. Bilang. Tidak mempercayai Tuhan bilang. Tidak percaya kau sama Tuhan. Wah dia mikir itu kan. Terus dia bilang, iya Bunda, iya. Berarti aku jahat ya Bunda. Ya jahatlah kau tidak percaya Tuhan. Bilang gitu. Aku di situ udah nengok dia, ekspresi dia kan. Aku kan udah simpel aja pertanyaan dari awal, statement awal kan. Ngomong dia kan langsung, saya udah sering berdiskusi sama orang Kristen katanya kan. Saya bertanya aja langsung statement, apakah kamu percaya sama Tuhan? Kan gak ada jawaban sama dia. Dari situ aku udah gali dia bikin logika pun sama saya, tetap juga saya gali logika dia. Ujung-ujungnya gimana ya kalau kita melawan tabung gas yang kosong, sama aja nggak ada isinya kan gitu. Ujung aja udah turun aja lah. Tapi pada akhirnya karena semuanya udah ngomong, ada lagi Oten naik kan, ngomong sama dia. Ada berapa lagi, si Joni naik kan, si Joni memang udah ada. Siapa sih baru si Rai naik. Pokoknya udah ngapain dia tetap juga. Terus teman-temanku Muslim juga tetap juga. Pas udah giliran aku ngomong kan lagi di jalan, ya kan, lagi beli makan. Nah pas aku ngomong baru dia bilang, ya Bunda, aku salah, maafin aku Bunda. Yaudah Bunda, maafkan aku mau masuk Islam katanya. Akhirnya dia mualaf. Nah orang kayak gitu aja bisa menerima kebenaran dan pada akhirnya mualaf. Pertanyaanku, kau kapan Adi? Aku nggak ada niat. Emang gak ada otak kau, gak tobat-tobat kau. Bukan nggak ada otak, tapi gimana ya? Nggak ada niat lah. Emang benar gak? Karena belum menemukan. Tapi aku kasih tahu ya, coba kamu pelajarin Bible-mu dari Kejadian sampai Wahyu. Kau akan menemukan benar. Cuman kau malas kau bacanya. Kau lebih enak baca komik, baca novel. Lebih enak sebenarnya baca komik ini, baca Naruto, nonton Naruto. Padahal kau udah tua bangka, kau baca Naruto. Soalnya kalau Naruto itu emang dari kelas 3 kelas 2 SMP aku udah nonton itu. Ya sekarang kau udah tua bangka. Nah, apa ini itu? Bunda, gini aja, suruh oten ini naik. Walaupun saya oten kan suruh aja yang lain naik. Mau mendengar kayak mana lawak mereka dulu. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Tapi Bang Adi, percaya Bang Adi bahwa Bible itu ada banyak kesalahan? Percaya Bang Adi bahwa Bible itu banyak kesalahan?
Kalau Bible Saya dibilang ada kesalahan, sebenarnya enggak, Bang. Dalam teks terjemahan ada banyak. enggak, bukan terjemah. Iya, terjemahan ini udah pasti salah. Udah banyak kali. Secara original teks pun juga salah gitu. Salah Benar. penempatan, salah itu. Nah, benar. Percaya gak? Percaya enggak lah. Oke, mau gue buktikan nggak bahwa ada kesalahan? Terserah mau buktikan aja. Mister Joe agama apa, Mister Joe? Mister Joe agama apa? Oke, Bang. Pak Tony, itu ada Pak Tony ya. Mobil. Coba Pak Adi, coba buka di Markus 1 nomor 2. Baca aja, Bangku. Aku ini lagi nyantai aja ini di warung ini. Nah, sebab ada tertulis Oke, Nabi minta Yesaya permintaan, bahwa Mister Joe, minta permintaan. akan membukakan jalan. Itu ada di mana di dalam Nabi Yesaya? Hmm. Ini gedein ya, aku gedein ya. Oke. Bentar ya, sabar ya. Nabi Yesaya Ya, Markus Bunda Esti. Oh, 1 nomor 2. Aku lagi di warung ini ya. itu ada Unilendra, itu ada typing di bawah, ada namanya Tony Joa. Nah, Pak Tony ini Unilendra salah satu sultan juga ada di sini. Pak Tony, Unilendra ini salah satu sultan. Kalau pernah dengar namanya, Unilendra ini yang tinggal di Australia. Nah, aku kenalin di sini ya. Itu ada Tony Joa. Tony Joa itu itu Pak Tony. Baru saja haji, dan Pak Tony ini salah satu sultan. Saya bukan sultan. Unilendra saya bukan sultan. Ini di Markus 2 ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Itu ada di Yesaya berapa, Bang? Tahu gak, Bang? Kurang tahu, Bang. Itu adanya di Maleakhi. Kok bisa si Markus ini bisa nuliskan ke Saya Yesaya Bunda padahal Esti itu ada di Maleakhi. Ya, Pak Tony saling follow ya Unilendra. Unilendranya tinggal di Australia. Oke, lanjut Ji. Itu gimana, Pak Adi? Di mana? Unilendra nanti follow Itu itu ada di Tony Joa. Maleakhi. Itu yang typing siap Bunda Esti Sukron, yaitu itu Pak Tony. Coba bentar Bunda ya, bentar ya. Bentar. Ini Immanuel Taufan Ganggar. Kalau kamu sanggup mempertahankan keimanan Siap kata Unilendra. Kristenmu, sopan lah kamu berdialog. Sopan santun, biar enak edukasinya. Ini di Markus 1 nomor 2. Percaya gak nih di Nabi Yesaya? Percaya gak, Bang Adi? Coba. Tadi soalnya lagi ribut kali. Coba. Nah, di sini di Markus 1 nomor 2 kan seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Itu di Yesaya berapa? Di Yesaya saya berapa? Di Yesaya. Kurang tahu aku, Bang. Nah, itu nggak ada di Yesaya. Ini yang salah siapa? Kalau dibilang nggak ada di Yesaya, mungkin belum kucek Berarti salah, juga kan? sih. Berarti salah kan? Bukan, mungkin belum kucek. Nggak ada, saya udah cek. Nggak ada. Nggak ada, Bang Adi. Coba ya. Iya, silakan dicoba cari. Nggak ada di Yesaya. Nah, sebelum itu mencari, nah silakan. Di sini namanya seperti ada tertulis, berarti sudah dituliskan atau termaktub. Ya. Berarti Nabi Yesaya pernah menuliskan apa yang dikatakan oleh Markus ini gitu di dalam penulisannya. Ini nggak mungkin Yesus yang salah, tapi antara Roh Kudus dan penulis. Kenapa? Karena Markus ini diilhami Roh Kudus. Bentar dulu Ji, bentar Unilendra itu ada nama Pak Hendra Aryadi itu typing. Assalamualaikum. Uni follow aja Uni. Pak Hendra itu juga salah satu sultan yang ada di sini. Pak Hendra itu ada nama akun Unilendra. Dan Uni ini salah satu itu tuh. Assalamualaikum itu katanya. Nah, itu Unilendra. Unilendra ini salah satu sultan yang tinggal di Australia. Dan kalian yang kompak memberikan donasi ke
masjid Bang Juma. Nah itu ada pernah kalau dengar namanya Unilendra, itu orangnya itu. Pak Hendra ikan paus, saya ikan teri. Ah, itu Unilendra di Polo ya Pak Hendra, itu yang itu typing. Pak Hendra ikan paus, sama-sama Sultan. Mbak Unilendra ini, weh, dia kenalin di sini aja ya. Nah itu sekarang mau bentar dulu ya, bentar. Nah itu kalian di atas tuh Unilendra sama Pak, jadi saling Polo ya. Aku kenalin di sini aja ya. Oke, lanjut Ji. Jadi Nah, itu gini, gimana? 10 sampai 14 coba Bang baca. Itu Oke, saya setuju ya. Oke. Coba baca. Sama Nomor berapa? Ya saya tuju. Nomor berapa? Yesaya 7 ayat 10. Hah? Tuhan berfirman melanjutkan firman-Nya, udah gitu doang. Nggak ada tertulis seperti apa yang dikatakan Markus. Ya saya tuju kan nomor 10 kan? Yesaya 7 ayat 10. Iya, firman yang Kok di sini nggak ada. Makasih Pak Tony. Amin. Itu tertulis Tuhan sendirilah yang agak akan nih. Kagak percaya. Nomor 10 gini doang. dengar Ya, Yesaya 7 ayat 14. Baca. Ji, bakal seru kalau Unilendra di sini. Nanti Sebab singanya keluar Tuhan semua. sendirilah. Waduh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan tepusnya nomor 1 nomor 2 ya. Oh, itu suatu jalan dengan suatu pertanda itu hampir sama Beda. Bang. Pertanda Amin, yang Kas, akan lagi hadir, ngambek atau gak mau. sesuatu yang akan hadir. Uni jangan Namanya ngambek. tanda ramalan. Uni naik, Uni biar ya. Biar minta aku follow-in ya. Biar Uni bisa. Mau nggak? Uni mau naik nggak? Mau gabung nggak Uni? Biar bisa 1000 gitu. Bang. Gini, Bang. Itu Bukakan gimana Bang? Malu, Abang percaya gak? Nih saya bukakan di Maleaki. Apa percis yang mirip dengan dikatakan oleh Markus? Itu bukan di Yesaya. Ini coba baca Markus dulu ya. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Menurut Markus, ini ada di kitab Nabi Yesaya. Padahal kenyataannya dan faktanya ada di Maleaki. ya ampun, pernyataannya ada di Maliaki. Iya. Jadi kan Abang kan mengatakan di mana ya? Di Markus 1 ayat 2 seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Makanya aku bilang itu kalau kita mengambil itu apa namanya kayak Kita nggak perlu menafsirkan Bang. Di sini tertulis Bang, bukannya tersirat. bukan menafsirkan. Makanya saya tadi kan udah bilang sama Bang itu coba membaca Yesaya 3 Beda. ayat 14. Beda. Itu kan menyiapkan jalan. Itu kan apa namanya tadi? Beda. Jadi komparasinya itu sama dengan Lukas juga. Pertanda itu Bang, itu pertanda Bang Adi. Nih gue bukain Maleaki ya. Gue bukain Maleaki dan terkejut kalau misalkan sama ya. Oke, sambil nunggu Meleki. Oke, selamat siang, sore Datu Nas. Datuk Nas, Anda nggak jawab, silakan turun. Halo. Selamat sore Hengki Danzo. Sore. Agama apa?
Protestan. Oke. Oke, ini gue buka Maliaki nih Bang ya. Dor. Ini Brujuk Bintang. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Dor. Sama gak Bang? Islam gua, Apa yang Bang. dikatakan Markus? Itu sama bangku, Nah, Maliak dia saya itu sama gak? dengan Matius, makanya kan dia Yesaya Bukan itu Matius, mempersiapkan Markus. jalan. Ya di Markus 1 ayat 2 tadi ya, atau Markus 2 ayat 1 Sama ya. kan? Itu sama. Soalnya Sama itu, kan sama yang dikatakan Maliaki kan? iya, sama juga. Coba Sama membaca Yesaya di benar nggak? Lukas. Coba baca Lukas 3 ayat 4. Tuh Lukas enggak, saya mau baca tentang Markus. Apa Apa, Bang? tentang Lukas? Saya di Markus doang ini. Sebab ada Iya, tertulis, coba. nama tertulis menurut KBB itu sudah dituliskan seperti itu. Bukannya tersirat, kalau tersirat itu membodo amat, gak ada urusan. Ini yang kita bahas Iya, tuh. makanya aku bilang coba membaca Lukas. Lukas Oh, 3 Lukas ayat memang 4 itu Lukas. sama. Sama, coba Enggak ke baca. Lukas saya. Sama bangku, bacalah coba. Saya enggak ke Lukas, yang saya tanyakan Markus. Markus 1 nomor 2. Abang kan ngambil tadi kan gini, Markus 2 ayat 1 ya, atau Markus Markus 1 ayat 2 ya. Markus 1 ayat 2, Markus 1 nomor Sama 2. Maliaki kan. Nah, sama saya kan? kasih. Baru saya, bising. Nah, yang saya tanyakan, kok si Markus ini mengutipnya dari Nabi Yesaya? Itu yang saya pertanyakan. Padahal ada di Maliaki. Itu nubuatan untuk jalan Bukan Kristus, Bang. nubuatan, Bang. Tertulis, Iya, Bang. Makanya tertulis, sama Bang. juga kan gini Bangku. Makanya Beda, sama juga dengan Bang. Anak kecil pun Lukas. bisa memahami, Bang. Aduh, nggak Ya, dengar Markus 1 abang ini. seperti ada tertulis, yang tolong digarisbawahi tertulis dalam Iya, kitab Nabi Yesaya itu, aku tolong tahu. dibawahi. Makanya aku Lihat bilang tuh, sama abang. Abang, edukasinya kan gini, abang kan minta jawaban sama saya kan. Abang bilang saya kan nggak boleh asumsi apa yang tertulis. tertulis. Makanya saya katakan, coba abang baca juga Lukas 3 ayat 4. Itu saya nggak tanyakan yang itu, Bang. Saya nggak tanyakan yang itu. Yang saya tanyakan kok Markus ini bisa salah kutip itu ada di dalam kitab saya, Teksnya. padahal ada di Maliaki. Iya, teksnya itu sama, Bangku. Teksnya sama. Makanya saya ngambil di Yesaya 7 ayat 14 tadi. Abang kan ngambil nubuatan di Yesaya itu. Bukan Yesaya pembuatan, kasih. saya bukan ngambil pembuatan. Saya ngambil yang tertulis, bukan yang pembuatan, Bang. Astaga. Hai, nggak paham juga abang lah. Nggak Makanya paham. itu kan Pak abang Joko, ngambil makasih, Markus. Makanya Kok abang saya kan yang ngambil nggak paham Markus. juga? Jadi saya jawab di Yesaya 7 ayat 14. Abang kan nggak menerima. Jadi saya ambil komparasinya narasumber yang hampir sama dengan tulisan yang abang kasih tunjuk tadi di Maliaki sama di Markus. Saya suruh abang baca aja di Lukas. Lukas 3 ayat 4 itu hampir sama dengan tulisan seperti yang abang tunjukkan. Gini bang, tolong dipahamin dulu perkataan saya ya. Ini Markus bisa menuliskan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang konteksnya atau isinya, lihatlah aku menyuruh utusanku. Padahal di dalam Nabi Yesaya itu tidak tertulis seperti itu, adanya di Maleaki. Nah ini Markus kok bisa mengutip di kitab Nabi Yesaya ini yang mana? Padahal tidak tertulis apa yang dikatakan, apa narasi yang dikatakan oleh Markus seperti itu adanya di narasi di kitabnya Maleaki. Kok bisa Markus mengasumsikan bahwa itu ada di dalam kitab Nabi Yesaya gitu? Itu nubuatan Bangku, nubuatan untuk kelahiran Yesus Kristus. Tentang nubuatannya, tentang narasinya, Bukan narasi. Narasi Saya apa? kan gini Bang, gimana ya menjelaskannya? Saya kan nggak bisa, abang bilang kan nggak boleh asumsi. Saya menggunakan suatu ayat yang ada sama saya. Jadi narasi yang sesuai, yang hampir sama dengan yang abang kasih tunjuk di Maliaki sama di Markus. Makanya aku suruh sama abang tadi, coba abang baca di Lukas 3 ayat 4. Itu narasumber tulisannya itu hampir sama. Paham Coba ya, si Abang? Yang saya pertanyakan ini nih, saya bertanyakan narasi dari Markus ini di nomor 2-nya, lihatlah aku menyeru utusanku untuk mendahului engkau. Narasi yang disampaikan atau yang ditulis oleh Markus itu dia mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya, padahal narasi itu tidak ada di dalam kitab Nabi Yesaya, yang adanya di dalam Maleaki. Kok bisa Markus mengasumsikan bahwa itu tertulis di kitabnya Nabi Yesaya, padahal nggak ada di Nabi Yesaya mengatakan seperti itu, adanya di Maleaki. Saya nggak mau pedulikan tentang pernyataannya, tetapi narasi yang disampaikan oleh Markus ini.
Kok bisa dia Iya. mengambil kutipan gitu, padahal ada di Maleakhi Jadi kan gitu. topiknya gini Bangku. Abang kan topiknya pingin di Yesaya itu menuliskan seperti apa yang tertulis dalam Markus Nah, itu di 1 mana ayat 2 Bang? kan? Narasi yang sama apa yang dikatakan Itu oleh Markus kan. itu di mana? Benar kan? Itu yang Abang bilang Ya, tadi kan. narasi seperti apa? Ah, Kita jadi saya komparasi bilang, apa yang dikatakan Markus. saya bilang sama abang itu nubuatan untuk Yesus Kristus, untuk kelahiran Yesus Kristus. Makanya saya suruh abang tadi baca di Yesaya 7 ayat 14. Jadi abang menolak. Kenapa kan menolak di Yesaya 7 ayat 14? Jadi saya bilang sama abang tadi, kalau narasi-narasi seperti yang abang tunjukkan di Maleakhi sama di Markus, coba abang baca di Lukas 3 ayat 4. Itu narasumbernya itu hampir sama. Kan itu saya bilang Bangku. Gini Bang Adi, yang saya bertanya bukan tentang apa isi dari pasal tersebut, tetapi apa yang dinarasikan di dalam Markus nomor 2, Markus 1 nomor 2 itu Markus mengutip Nabi Yesaya tentang dengan narasi lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Padahal narasi ini tidak disebutkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya. Mau itu satu sampai pasal habis itu nggak ada di dalam Nabi Yesaya. Sedangkan Markus ini mengutipnya di dalam Nabi Yesaya. Menurut dia, kok Markus ini bisa mengasumsikan bahwa narasi dia itu ada di Yesaya, padahal ada di Maleakhi gitu. Ini ada berapa kesalahan, berarti siapa yang salah nih, antara Roh Kudus atau Markus yang mengutipnya. Gitu Bang, maksud saya bukan tentang tersirat keseluruhan pasal itu. Kalau tersirat is oke lah, saya nggak bermasalah. Masalah ini tersurat. Gitu. Masalahnya ini tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat is oke lah, no problem buat saya gitu. Saya juga nggak ada urusan. Masalah ini tersurat, tertulis. Tertulis itu artinya sudah dituliskan oleh orang yang oleh orang yang ditunjukkan oleh Markus ini sesuai narasi apa yang dikatakan Markus gitu. Padahal tidak ada satupun di dalam kitab Nabi Yesaya itu tidak menuliskan seperti ini. Oh, ya udah, lanjut. Ada mertua, lanjut. Jadi itu semua itu nubuatan untuk Yesus Kristus Bang. Makanya kita harus bentar Bang ya. Lanjut Besti, lanjut. Gua ada mertua gua. Gak enak. Naikin Bang Ade, no Bang Ade shop naikin. Bang Ade ganti dulu Bang Ade. Lagi ada mertua. Mertua lu kasih makan enak. Iyalah. Jangan lu kasih Indomie telur. Gak enak ada mertua Bang Ade. Gak biasa bilang. Ayo, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo, mana Nyoten? Ade Ya, itu teman-teman. Ade naik dulu deh. Dia nggak mau naik, males dia. Jadi Ya. Bang Entri, bukannya gimana? Itu nubuatan untuk Yesus Kristus, makanya saya katakan, kenapa harus seperti itu? Coba abang. Bukan maksud dari Bang Oji, kan telah digenapin di Yesaya. Seharusnya di Yesaya di mana tertulis perkataan yang sama. Iya, Begitu. aku tahu, Kak Bu. Makanya aku tahu. Jadi Bang apa kan Bang M3 kan mau minta suatu narasumber atau tulisan itu sama di Yesaya kan gitu tadi saya bilang. Berarti itu yang tertulis di dalam Lukas dan Markus salah dong. Bukan, nggak salah. Makanya coba dulu baca di Yesaya 40 ayat 3 coba. Yesaya 40 Ayat 3. Yesaya 40 nomor Nyambung, 3. Apa? Oh iya, makan. Nggak nyambung Bang, nggak nyambung. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kagak nyambung.
Itu kan Coba lu baca, narasumbernya kan itu kan baca dulu sama. Markus itu nomor 2. Gimana ya? Baca Markus 1 Mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan mempersiapkan apa tadi yang dibilang Bang Entri tadi. Aku kalau di warung ini susah kali. Markus berapa tadi, Ji? Coba, Markus 1 Markus apa? Markus 1 nomor 2. Markus 1 nomor 2. Nah, coba diksinya sama gak apa yang dikatakan saya? Markus 1 nomor 2. Oke, inilah mana nomor 2-nya mana? Seperti ada tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Nabi Yesaya, dia telah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Sesuai gak apa yang dikatakan Yesaya? Enggak. Ya udah, Beda. coba Malaki 3 nomor 1. Melaki 3 nomor 1. Nah, sama gak? Melaki 3 Tiga nomor 1. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di depanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu Sama cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kedaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Narasinya sama gak yang di awal? Beda kayaknya. Narasi coba baca lagi 3 nomor 1. Makanya gue punya juga nih. Lihatlah aku menyuruh utusanku, ini ya Melaki, supaya ia mempersiapkan jalan Bagi Tunggu dulu. untukku kan. Tadi Markus Oke. berapa? Markus 1 nomor 2. Markus 1 nomor 2. Nomor 2. Markus 1 nomor 2. Lihatlah aku menyuruh utusanku seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Oke. Malaki. Sama Malaki. Meleaki. Sama Meleaki. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya sama. Ya. Sama. Makanya kan itu komparasi. Jadi coba Bu, baca Bunda dulu, baca Bunda di Lukas 7 ayat 27 coba. Kok ke Lukas? Yesaya loh. Iya, itu semua kan udah dijelaskan di saya tadi udah saya kasih tahu sama Yesayanya kok ke Lukas. Kalau ada tertulis di Lukas, berarti yang tadi itu salah tulis dong, Markus. Bukan salah tulis. Makanya saya kan tadi udah bilang itu mempersiapkan jalan untuk kelahiran Yesus Kristus. Itu dia, bukan yang lain. Makanya kan tadi kan Bang M3 kan meminta di apa namanya di Markus 1 ayat 2 ternyata yang tertulis yang sama atau yang serupa di Malayaki. Sedangkan nubuatan itu di Markus ayat 1 Markus 1 ayat 2 itu nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sama Yesaya 42 ayat 3 sama dengan Matius 11 ayat 10 sama dengan Lukas 7 ayat 27. Itu nubuatan tentang Yesus Kristus. Saya nggak menanyakan tentang isi satu pasal tersebut ya, saya tanyakan di dalam ayat itu. Saya nggak menanyakan isinya, tapi menanyakan kok Markus bisa menarasikan itu kitab Nabi Yesaya gitu di dalam Markus 1 nomor 2. Makanya Bang M3 itu kan menarasikan tentang nubuatan Bang. Tahu nggak? Persiapkanlah jalan. Sama dengan ibaratnya kita membuat sama dengan ramalan Bang. Itu dia Bang, makanya aduh. Oke Pak Gusman ini, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bang Adi Saputra, Lugu Pakam, ada di sini. Gimana Komalnya? Gimana? Komalnya Iya, tadi cerita apa dia? Nggak tahu aku itu. Jadi akhir seperti itu. Ini makanya Pak Gusman gini ya, Bang Ginting ya, paham ya. Gini Bang Ginting, gue menanyakan yang di Markus 1 nomor 2, di situ kan Markus dengan narasi.
Ini nomor kita gua yang nggak menanyakan keseluruhan ayat ya, isi ayat itu ya. Yang Berapa, seluruhan Pak? pasal itu. Tes. Ya, ya. Markus berapa, Pak? Oke. Markus 1 nomor 2. Nomor 2. Oke. Oke. Yang gue tanyakan ayat per ayat ya, bukan tentang isinya pasal itu ya. Ayat. Tolong digarisbawahi ya. Ya. Tolong digarisbawahi ya. Oke. Jangan ditanyakan nanti isinya gitu. Yang gue tanyakan Inilah permulaan Injil tentang itu ya. Markus 1 nomor 2, Markus 1 nomor 2. Oke. Nah, Seperti telah ditulis oleh Nabi Yesaya, lihatlah aku mengutus utusanku ku sebelum dirimu yang akan mempersiapkan jalanmu. Itu ya. oke ya, yang gue tanyakan ini ya, tolong digarisbawahi ya. Gue tanyakan itu Markus menarasikan isi ayat tersebut itu merujuk kepada Nabi Yesaya. Itu ada di Yesaya berapa berdasarkan ayat atau narasi di nomor 2 itu yang dituliskan oleh Markus itu, Bang. Bukan isi tentang pasal itu. Maksudnya itu yang istilahnya narasi itu di mana terdapat di dalam Yesaya ya. Maksudnya Maksudnya. komprehensif dari mana gitu. Itu ada di Yesaya berapa gitu, Bang. Itu. Padahal Tadi begini. dulu. Kenapa? Harus Jadi dicari. Saya kan nggak hafal. Sorry, Ya, ini Bang Pakam. Pakam, sorry Pak. Jadi Bang M3 dia mau narasumber itu sama dengan yang di Yesaya. Apa yang tertulis di Markus 1 ayat 2 harus ada tertulis juga di Yesaya. Tapi kan Bang Markus ini kan meminta suatu pondasi tulisan itu harus ada di Yesaya. Tapi kan dia kan nggak tahu. Itu kan adalah suatu nubuatan. Makanya saya udah jelaskan tadi itu untuk nubuatan Yesus Kristus, tapi dia kan gimana M3 kan nggak mau, dia nggak mau tahu. Yang penting di Yesaya itu apa yang tertulis A apa yang tertulis di Markus itu A harus ada di Yesaya juga tulisannya A. Itu dia topiknya. Kenapa tulisannya ini tulisannya yang di Markus ini adanya di Maliaki. Nah, itu dia. Jadi memang gimana ya, cara menjelaskan Bible memang mungkin agak berbeda ya. Bagaimana caranya Muslim menjelaskan Al-Quran, ini harus kita pahami dulu di sini. Nggak bisa kita paksakan perspektif kita harus sama dengan perspektif orang lain, kecuali hal-hal umum ya. Bentar Bang Inting bentar ya. Masalahnya menuliskan sebab seperti ada tertulis, berarti mirip apa yang tertulis di dalam saya. Tolong dibaca narasinya apa yang disampaikan oleh Markus. Iya, seperti ada tertulis. Itu kan perkataan Markus ya. Itu kan tulisan Markus ya. Narasinya Markus tertulis. Ya, lihat, ya kan? Itu harus berarti terus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Benar apa betul? Kalau benar atau betul ya, Masih milih. kalau benar atau betul ya pilihnya saya atau. Ya karena benar atau betul kan, benar betul itu kan sama kan, makanya saya pilih atau ya. Ya gitu ya bercanda ya. Nah, intermezzo kita intermezzo. Iyalah. Ini ya berarti narasi dari Markus ini berarti mengutip apa yang dikatakan saya, benar kan? Ya seharusnya seperti itu memang kalau ini, karena dia mengatakan seperti ada tertulis ya. Ya masalahnya itu yang bermasalah, kecuali Nabi Yesaya ya. Begini, supaya nanti clear ya, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Bisa kemungkinan ya, ini ya, bisa kemungkinan Markus pernah melihat tulisan Nabi Yesaya. Seperti itu. Tetapi orang lain nggak melihat. Lalu dia menarasikan seperti itu. Karena kenapa? Begini Pak, kita harus sepakat ya, bahwa teman-teman Muslim juga mengatakan, seandainya Al-Quran itu dituliskan seluruhnya, maka bumi ini tidak akan mampu memuat kitabnya. Benar ya? Bahkan 5 laut dikumpulkan menjadi tinta, apabila isi Al-Quran dituliskan, maka isi laut itu tidak akan bisa menuliskannya. Benar ya? Jadi begitu juga Pak, di dalam Yohanes 21 ayat 25 juga dikatakan, apabila seluruh tentang Yesus dituliskan. Jangan bawa narasi
Di hukummu nggak ada di Bible kayak gitu. Gimana? Di Bible itu cuma cerita-cerita dongeng apanya itu. Sebentar, Dongeng Paulus Adi. yang banyak. Sebentar lah, biar saya jelaskan dulu. Karena di dalam Yohanes 21 ayat 25 dituliskan, sekiranya tentang Yesus itu dituliskan, maka bumi ini juga akan tidak mampu memuat kitab yang dituliskan itu. Aku coba ambil dalil orang. Waduh. Dalil orang. Yohanes 21, Pak. Saya bilang Yohanes kan bukan dalil orang, Pak. Saya tanya kemana-mana dulu. Saya tanyakan tentang Markus dulu gitu. Ya Saya nggak mau iya, kan sudah saya jelaskan tadi, ya. Ada memang kisah-kisah tentang Yesus yang tidak dituliskan. Kenapa? Makanya kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 25. Saya bacakan ya. Bentar. Supaya nanti kita ngerti. Nih, saya Bukan, bacakan. mana Bang? Yang saya tanyakan ini Markus 1 nomor 2. Ya iya, kan sudah saya jelaskan. Jadi Bang Pakam, Kemungkinannya begini, dengar Bang ya. Pakam. Kemungkinannya Bang Pakam. begini. Bang Pakam, sorry Bang Pakam. Dengar dulu lah. Jadi enggak, ini aku adik. Jadi dia ini pokoknya bendera merah putih itu harus ada tertulis di Yesaya bendera merah putih. Kenapa bendera merah putih di Markus itu yang tertulisnya itu di Maliaki. Itu dia. Jadi dia narasumbernya ini harus sama. Hmm. Merah putih ya merah putih, harus tertulis di Yesaya itu merah putih. Iya, Kan karena kita- namanya kan saya di sana. Ya, Tadi kan dari udah saya lah. Jadi kan saya kan udah tadi apa nama itu nubuatan untuk Yesus Kristus, tapi abang ini menolak. Jadi saya suruh tadi coba abang baca di Lukas 3 ayat 4 itu narasumbernya itu hampir sama. Dia juga nggak mau membaca. Jadi saya suruh lagi coba baca di Yesaya 40 ayat 3 itu narasumbernya juga sama. Juga dia nggak mau. Saya suruh coba baca Lukas 27 ayat Lukas 7 ayat 20 Lukas 7 ayat 27 itu untuk nubuatan Yesus Kristus, tapi dia nggak percaya, nggak mau. Ya udah mau gimana lagi? Coba. Itu yang saya Lanjut, Bang. tanyakan dari tadi. Masalahnya Markus menarasikan seperti ada tertulis, namanya tertulis sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Itu yang saya pertanyakan, bukan tentang isinya, tetapi apa yang dituliskan oleh Markus itu ada di Nabi Yesaya seperti apa yang dikatakan Markus. Ya, oke. Saya jawab gini aja lah supaya clear ya. Apa yang mungkin dibaca Markus mungkin tidak terdapat di dalam kitab yang ada sekarang ini. Nanti kita tanya Markus, di mana dia tuh mendapatkan tulisan itu di kitab Nabi Yesaya. Itu aja. Itu lebih Daripada susah-susah kan? Kalau memang itu yang keinginan Bapak untuk memaksakan seperti itu ya, meminta meminta seperti itu ya. bukan Nanti aja kita tanya Markus. Nanti aja kita tanya Markus. Caranya Bang, tanya Markus gimana? Dan nantilah, kita sabar lah, karena dia yang tahu persis kan. Benar, emang Bang El Pakam, emang benar juga kalau kita ngambil logikanya, tunggulah ya, kita tunggu. Atau ada nggak nomor WA-nya saya? Kenapa nggak tertulis itu? Benar juga ya. Daripada kita berkeinginannya seperti ini seperti itu kan akhirnya ya kita tanya aja nanti Markus. Oke. Sekarang kau harus tanya Matius ini dulu. Ada tanya. Ada izin dulu MS. Malap Center. Aku izin satu lagi aku bertanya dulu. Matius 28 ayat 18. Nah, kitab dengan perkataan anu. Jawab Yesus. Nah, jawab Yesus. Pergilah kau anu ke kota anu. Ini makna anu ini siapa nih? Oke. Baris berapa tadi, Pak? Anu itu Matius ya. 26:18. Bang, halo, dengar. Kalau kata anu itu disematkan kepada seseorang. Contohnya, contohnya, pergilah kamu ke sana. Kemana? Kamu pergi ke sana, ini alamatnya. Nanti kamu akan menjumpai dia. Iya, siapa namanya? Kamu pergi dulu ke sana. Itu adalah suatu seseorang yang disematkan, yang nggak dikasih tahu siapa orangnya. Itu dia. Ini siapa orangnya itu? Nah, itu yang kami kalau itu kemarin aku itu kalau nggak salah itu laki-laki yang pokoknya dia seorang laki-laki yang membawa candy.
Itu, tapi namanya nggak dikasih tahu siapa namanya. Yang tertuju laki-laki yang membawa Candy, namanya tidak dikasih tahu. Soalnya di dalam Alkitab banyak nama-nama yang nggak tertulis. Itu. Atau begini, saya nambahkan sedikit. Ini tentang gaya bahasa penulis ya. Contohnya begini. Di Medan ini ada salah satu istilah. Walaupun apa, tapi semua orang paham. Contohnya begini. Saya pernah berkata, woi apa? Jangan kau apa-apain itu. Nanti kalau apa-apa, terjadi apa-apa, lalu siapa yang jadi apa-apa? Nah, itu. Maknanya kosong loh. Ngerti nggak itu? Tapi yang mendengarkan itu ngerti. Kayak gitu. Itu Ambigu. sering kami di Medan gitu, apa? Jangan kau apa-apakan itu. Nanti kalau terjadi apa-apa, aku yang apa-apa loh. Gitu. Kalau Pernah tidak nggak dengar orang Medan itu, orang Medan itu ngerti tuh, hostnya ngerti tuh. Kami sering orang Medan berkata seperti itu. Dengar ya. itu punya itu orang Batak juga itu. Gini ya, hei apa? Jangan kau apa-apakan itu. Nanti kalau terjadi apa-apa, maka aku akan jadi apa-apa. Tapi si pendengar ngerti apa yang ucapkan. Ini gaya-gaya bicara dan gaya penulisan. Iya. Itu Jadi gaya seseorang- Batak. Enggak? Apa jadi Batak seseorang- ada di gini, Bang, Israel makanya- itu di Yunani. Yang seperti Jadi kamu nama- apakan itu nggak identik itu. Tak bisa disamakan. Anu itu Jadi harus nama- jelas. Iya, Ambigu. makanya saya bilang gaya penulisan itu berbeda-beda, Pak. Aduh, nggak ngerti ya. Ya, nggak ngerti, Jadi- tapi orang Medan ngerti. Hei apa? Jangan kau apa-apakan itu. Nanti kalau terjadi apa-apa, aku yang Ya, kalau apa-apa. Yesusnya lahir di kota Medan. Atau penulisnya lahir di kota Medan. Ya iya, orang itu kan juga punya gaya penulisan tersendiri juga. Anu, Jadi- kau pergi ke Anu, ke kota Anu. Tapi yang mendengar itu sudah ngerti. Benar, kayak gitulah Bang Ali. Jadi sama dengan kayak kita kan, kita manggil kau. Ada yang bilang kamu, ada yang bilang lo. Ini ucapan ini emang suatu maknanya berbeda, apanya tulisannya berbeda, tapi maknanya kan sama, tertuju sama seseorang. Makanya si anu itu tertuju sama seseorang yang disematkan, dan yang nggak tertulis siapa namanya. Itu dia Bang. Kemarin sama siapa ya aku di dialog tentang si anu ini ya. Aku lupa, aku pernah dialog aku tentang anu ini. Datang semut-semutin. Apa udah rungkap nih? Halo, cek. Masih dengar nggak? Wah, aku di kick sama si Hesti nih, aku tengok. Iya, masih hidup. Kok nggak ada suara? Halo, cek. Kok mute semua? Lanjut Bang, lanjut. Suara. Ada. Oh, lah. Mute Jadi semua. itu dia, kalau dalam Alkitab kan banyak narasumber, seseorang atau tokoh-tokoh narasumber yang kayak kalau kayak kita inilah ya. Kalau kayak kita ini kan sensus penduduk kan, banyak dari sensus penduduk ini yang nggak tertulis dalam apa negara. Istilahnya kayak orang-orang bodong lah atau gimana kan banyak. Jadi disematkan semuanya. Oke, gini aja aku kembalikan kepada apa ini aja dah. Kalau Coba, kita buka-buka semua nanti semakin apanya kalian. Gini, kita main logika aja dulu. Ya. Saat Yesus itu diuji atau diuji oleh iblis di satu bukit itu ya saat dia berpuasa. Udah. Paham Itu nggak? di Matius. Itu Iya, di Matius. percobaan di padang gurun. Ya, oke. Maka aku Jadi tahu begini, itu Bang. Lanjut. Oke, udah tahu kan? Udah paham itu ayat itu kan? Aku bermain logika aja. Nggak perlu aku main di ayat-ayat itu. Karena apapun yang kita bawa dari ayat kalian itu udah tetap kalian apa nanti. Karena kalian memahaminya seperti lain. Kami memahaminya Jadi lain. kalau Jadi hanya iblis lah yang ingin disembah. Jadi hanya iblis lah yang ingin dijunjung oleh manusia. Sedangkan Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus datang itu membawa kabar baik, membawa sukacita damai sejahtera untuk umat manusia. Makanya kami umat Kristen itu mengikuti dia. Itu dia Bang, bedanya.
Kalau dalam tentang Matius itu yang percobaan di padang gurun, dan di situ pun pada masa itu. Enggak, aku mencari dia. Menurut pemahaman lain, Yesus itu, ya kan, bukan pencipta atau pencipta, ya, itu apa dia setara dengan iblis atau Tuhan Bapa itu lebih tinggi atau daripada iblis tadi? Kira-kira gimana pemahaman lain di situ? Jadi pemahaman abang itu beda, Apakah Bang. setara? Pemahaman abang itu coba Oke, jabarkan dulu bagaimana pemahaman saudara. Coba gini Bangku. Coba Bang ralat dulu pertanyaan yang baik. Gini, apakah gini kayak pertanyaannya? Iya, pertanyaannya, apakah iblis itu diciptakan atau memang setara dengan sang pencipta? Iblis itu diciptakan, Bang. Iblis itu diciptakan. Iblis kalau di Iblis kami itu diciptakan. enggak. Saya ralat itu, Bang. Kalau di dalam diciptakan. kekristenan, dengar. Kalau dalam kekristenan, iblis itu tidak diciptakan, Bang. Melainkan malaikat yang membangkang kepada Elohim, makanya disebut jadi iblis. Di dalam Jadi malaikat itu bukan ciptaan. Malaikat itu bukan ciptaan. Iya, malaikat itu kan ciptaan, tapi beda konteksnya. Ya, malaikat yang membangkang kepada Elohim, ya, yang ingin menyamakan dirinya kepada Elohim, jadi Elohim ini tidak terima. Makanya tertulis dalam dalam hukum Allah, jangan menyembah jangan ada Allah lain kecuali aku. Nah, itu dia. 10 hukum, Bang, 10 hukum. Iya, Di 10 hukum Iya, hukum Taurat, jelas. Hukum Taurat. Jadi kalau di sini sudah kalian bantahkan itu, nanti kita jabarkan lain. Jadi, itu. Sekarang selamat sore teman-teman. Jadi, saya menanggapi dulu tadi pertanyaannya itu. Jadi, begini, Bang. Pertanyaannya, apakah iblis setara dengan Tuhan? Tidak setara, Bang, karena dia adalah Tuhan. Jadi tentunya tidak setara dan bukan apa-apa, gitu. Oke, Itu berarti jawabannya, aku pegang Bang. klaim saudara ya. Aku pegang klaim saudara ya. Oke. Iya. Oke, host ingat dulu ya. Aku mau bertanya. Saat Yesus dicobain oleh iblis, apakah iblis ini tidak tahu bahwa Yesus yang dicobain ini adalah sang pencipta alam semesta ini? Atau di WA aja. Dalam pertanyaannya itu iblis di situ belum tahu. Yesus yang dicobain itu kalian anggap sebagai Tuhan, kan? Dengar Tuhan. Bang, di situ konteksnya iblis belum mengetahui bahwasanya dialah sang Mesias itu. Maka itu dia, makanya iblis mencobai Yesus di padang gurun. Kok belum Begitu tahu Yesus. sedangkan Begitu. iblis langsung sudah Dengar, berkata-kata langsung dengan Dengar. Tuhan saat Benar. penciptaan Adam. Jadi dia sudah kenal betul siapa itu Tuhan pencipta alam semesta. Makanya Dan- Yesus berkata, makanya Yesus Nah, berkata, sehingga roh yang kalian klaim adanya di tubuh Yesus dicobain iblis. Apakah iblis ini tidak tahu ya bahwa orang yang dicobain ini adalah penciptanya? Sedangkan dia sudah mengetahui siapa pencipta dia sendiri yang sudah pernah bertemu di Oke. surga. Saya boleh menanggapi. tunggu Bang Palkam, sorry ya. Lanjut. Jadi begini, Bang, maksudnya yang mau dibahas ini apa, Bang? Maksudnya begini, Bang. Aku mau tanggapi dulu, Bang. Maksudnya ini konsep pembahasannya ini mau dibawa ke mana? Jadi jangan blunder, Bang. Maksudnya Bang Ya Yus, udah biar saya coba menjelaskan supaya nanti lurus. pertanyaannya Boleh nggak? gini Bang Yus, sorry Boleh ya, nggak? pertanyaannya, apakah iblis tidak tahu ya bahwasanya siap, Yesus itu adalah- Bang. Siap. Lanjut, Bang. Oke, Dengar, saya boleh menanggapi sebentar. Lanjut, Bang. Lanjut. Ya. Jadinya kita berpikir secara apa dulu ya, universal ya. Jadi kemungkinan itu bisa aja terjadi. Mungkin bisa saja iblis belum mengetahui, itu pendapat orang ya. Ada berpendapat mungkin iblis belum mengetahui siapa Yesus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin iblis tidak percaya bahwa Yesus adalah sang penciptanya. Ya toh? Makanya kalau menurut saya Tuhan itu ingin menyatakan kepada iblis bahwa aku ini loh Tuhan, nih silakan kamu cobai.
Ya, toh, karena iblis mungkin dia belum ngerti tentang Trinitas mungkin. Dia belum paham. Makanya Yesus datang ke situ bersama Roh Kudus untuk membuktikan bahwa dia itu adalah oknum Trinitas. Oke, aku pegang ya. Pikiran seperti itu. Aku pegang dulu itu. Ya. Jawaban si Yesus apa? Apa? Janganlah kamu mencobai Tuhanmu. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Makanya iblis itu langsung ngenyah. Jadi lanjutnya. Yesus berkata, Hanya kepada Bangku, dengar. Iya, kepada Tuhanmu lah kamu. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berbakti. Oleh karena itu jangan kamu mencobai Tuhanmu. Siapa yang dicobai iblis pada saat itu? Kan Yesus. Ya toh? Paham nggak? Paham, Bang Ali paham nggak? paham. Karena apa? Yesus bukan menyuruh mencobai Tuhanmu kan? Tidak ada dia bilang demikian. Hanya kepada Allah lah, kepada Tuhan Allah lah kalian yang menyembah. Iya. Tidak ada. Di ayat sebelumnya dia berkata, hanya kepadamu, hanya kepada Tuhan. Iya. Lalu siapa Tuhan itu? Yesus menjawab, jangan kamu mencobai Tuhanmu. Kita merujuk pada data dulu, Bang. Oke. Ini Bang, kita merujuk pada data dulu, Bang. Yang data yang kalian iblis bawa, mencobai Tuhan Yesus itu ayatnya di mana, Bang? Tunjukin dulu, aku nggak bisa nanti percaya. Karena apa? Ya, ayat selanjutnya dibaca terus Pak, sampai selesai. Oke, kamu dulu, biar ku jelaskan nanti. Apanya? Saya? Udah lanjut. Oke, gini ya. Mari kita baca ya di Markus itu. Matius 4 ya. Matius. Iya, di Matius 4 ya. Coba nih. Ya, saya buka dulu. Ini Kristen atau Islam yang baca nih? Yang baca nih. Kristen. Oh ya, silakan. Ya, kita baca dulu Matius 4 ya. Udah di ayat 1 ya. Supaya nanti jelas, pelan-pelan kita baca ya. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis ya. Jadi sebenarnya pencobaan itu memang keinginan Tuhan ya. Supaya iblis itu nanti ngerti, itulah maksudnya, supaya jelaskan pelan-pelan. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam dia merasa lapar, maka iblis datang kepadanya dan berkata, ya kan? Jadi Yesus ini sudah berada di satu tempat, baru iblis datang kepadanya. Ya, jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu jawab Yesus, tetapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kemudian iblis membawa dia ke kota kudus dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada malaikatnya bagimu, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan kakimu membentur batu. Yesus berkata kepadanya, telah tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Berarti itu ya. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi, dan menunjukkan kepadanya sebuah kerajaan dunia, serta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, engkau akan memberikan semua ini, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini perkataan iblis ini. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah hai setan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim, dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Perhatikan, pertama Yesus sudah berkata, jangan kamu mencobai Tuhanmu. Siapakah Tuhan itu? Ya tentu Yesus, karena dia yang pada saat itu dicobai. Karena iblis masih memaksa, akhirnya Yesus kan menegur dia, kamu jangan menyuruh aku menyembah kamu, seharusnya kamu menyembah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang sedang dicobai oleh iblis. Sebenarnya kalimat ini sederhana, Pak. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya Yesus yang adalah Tuhan mau menunjukkan kebesarannya dan mau menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan itu tidak bisa dicobai dan tidak bisa dipermainkan oleh iblis atau setan. Gitu. Dan setelah perkataan itu kan langsung iblis pergi kan? Bukan bertanya, mana Tuhan yang harus aku sembah itu? Dia sudah ngerti, oh ini rupanya benar ini, Tuhan ini. Dia pergi, kalah malu dia. Bukan gitu konteksnya, Bang Pakam. Konteksnya sudah dibaca kok. Coba gini Bang Pakam, coba kalau emang bukan seperti itu konteksnya M3, gimana konteksnya menurutmu? Coba.
Oke, gini di dalam Matius 4 kan di situ kan pada saat itu janganlah mencobai Tuhan itu maksudnya tentang firman eh, di situ Yesus mengatakan nih bener ya di dalam itu jangan Tuhan apa sembahlah Tuhanmu ya kan hanya pada engkau lah apa kepadanya lah engkau beribadah kan di sini Yesus itu mengutip apa dikatakan Yesaya atau di ulangan itu ntar ya di itu Matius 4 nomor 9 kan. Bangku, Bang M3 itu sama aja dengan logika abang atau membenturkan ayat sama dengan elo lama sabaktani. Kenapa Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Itu tertulis juga bang di Matius bang. Cara polanya beda bangku. Jadi makanya kalau pola Di ulangan itu di ulangan bentar ya bentar. Ulangan 6 nomor 13 itu mengatakan bahwa ada tertulis engkau hanya menyembah Allahmu saja. Nah, di situ ada tertulis berarti Tuhan Yesus itu siapa? itu mengutip. Iya, Ya, karena itu kan sebuah nubuatan ya, nubuatan. Ulangan Oh, berapa bang? sesuatu. Ulangan berapa bang? Ulangi dulu. Ulangan berapa? Ulangan 6 nomor 13. Nomor 13. Nah, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya dan haruslah engkau bersumpah. Itu isinya bang. iya. Dari Yesus yang kan tadi bang ngomong itu salah itu isinya. Nggak sesuai. jadi beda bang. Beda isinya. Jadi Nih. itu gini Bang apa M3. Jadi di situ kan tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Makanya hanyalah engkau iblis atau engkau setan. Iya, jadi sudah jelas membantah pernyataan Bang M3 bahwa setara nggak dengan Tuhan, dengan Yesus, nggak setara karena ini sudah jelas. Jadi Engkau konteksnya harus itu takut akan sebenarnya Tuhan. Ya. kalau kita ambil ya Bangku ya, kalau kita ambil ya, sorry ya, kita ambil. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu mencobai aku. Itu kalau kita ambil kita istilahnya, tapi kan kita nggak boleh merubah apa yang isi yang tertulis. Oke, coba baca nomor Kalau diambil 30. dari tes Matius 4 tadi, itu kalau kita ambil itu seperti itu. Akulah Tuhan Gini, Allahmu. Iya, Yesus itu mengutip perkataan sebab ada tertulis kata Yesus juga mengatakan seperti itu di nomor Ya benar, ada tertulis benar. Berarti Makanya beda-beda Jangan translate kan. gini, biar saya jelaskan. Memang ada tertulis ya, jangan mencobai Tuhan, ya toh. Nah. Makanya ketika iblis mencobai Yesus, Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhanmu, aku Tuhan. Itu kalimat sederhananya seperti Dan itu. sebenarnya pernyataan itu Aku adalah Tuhan di situ. Ya, Itu maksudnya jangan narasimu, mencobai kau Tuhan itu tambah-tambahin siapa? lagi. Memang di situ ada Tuhan yang lain. Nambah-nambahin. Enggak, saya bilang di situ ada Tuhan Ingat yang kau lain namanya. menambah-nambahin. Sekarang Ali, itu terjemahan Bibel tahun 2023 aja bukan yang salib lagi. Ali. Udah tiang kayu. Kayak gitu penambahan Ini tiap kemana-mana, tahun Ali clear revisi. kemana-mana, konteksnya kemana? Kita Iya, berbicara memang tentang kalau siapa tadi yang itulah siapa yang dicobai? Bentar dulu, bentar dulu. Tidak ada yang Sebentar, jangan ke sana dulu. Sekarang Iya, menurut Matius itu harus 4, dari situ, dah. dengar. Matius 4 itu siapa yang dicobai? Yesus juga mengutip janganlah engkau mencobai Tuhan. Saya tanya, ya, yang di Matius 4 itu siapa yang dicobai? Itu Yesus itu mengutip. Siapa yang enggak, jawablah. Baca. Di dalam Matius Baca nomor 4, ya, di dalam Matius 4 siapa yang dicobai iblis? Ini sama seperti Musa saat ada orang itu Aduh. mengutip. Kita jangan ke sana dulu, Pak. Kita membahas Matius 4. Peristiwa itu siapa yang dicobai iblis di situ? Yesus. Yesus. Lalu Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhanmu. Lalu Di siapa situ Tuhannya sempat itu? ada tertulis. Bang Ginting Iya, coba ada baca. tertulis. Itu kan ada tertulis. peraturan, Pak. Ya. Nah, gini Zaman makanya. dahulu juga, dengar ya. Oke. Zaman dahulu juga umat-umat Israel senantiasa mencobai Tuhannya. Makanya Tuhan berkata, jangan kau cobai Tuhanmu, ya Oke, tak? itu yang Karena kenapa umat yang dicobai? apa dulu? Siapa yang dicobai pada saat itu Ya, umat dengar Israel? dulu, dengar. Bang Pakam, bentar-bentar. Apa Umat bedanya? Israel mencobai Tuhan di padang gurun. Itu ada tertulis itu. Bentar-bentar Bang Pakam.
Coba Bang entry coba ya. Apa bedanya proklamator dengan proklamasi? Kok Apa proklamasi bedanya itu buat teksnya, proklamator orang yang menarasikan. Ya udah, yang terjujur sama siapa? Nah, masalahnya gini bang, Yesus mengutip sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Amat. Allahmu itu, makanya itu dulu Intinya kan jelaskan pas, dulu. abang kan udah tahu apa perbedaan Saya dari jelaskan proklamator dengan dulu. proklamasi. Jadi kan permasalahan percobaan di padang gurun antara dua oknum, Yesus dengan Gini, iblis. makanya gini bang, kita sabar. Dia Yesus itu mengutip apa perkataan Musa di dalam Ulangan 6:16 saat itu Iya, Musa itu bang sama jadi juga cobai sama orang Israel. Bang, Baca ada dulu. tertulis, jangan kalian hilangkan, ada tertulis. Bang entry sama juga dengan hukum apa namanya sama Taurat bang, hukum Allah. Akulah Tuhan Taurat aja nggak Allahmu. kalian imani, apa juga kalian mau kutip-kutip Taurat? Apa Ada punya gua. sudah kalian, ada kalian nggak makan babi. Aduh bro, ini jangan- kemana-mana ini. Ali Biar aku jelaskan dulu ini. bentar. Aduh, nggak ngerti-ngerti nih. Mau kutip lagi Bang, Taurat. Coba dengar gini, dengar ya. Gini ada sebuah peraturan ya. Dikatakan jangan menghujat presiden gitu ya. Itu ada tertulis di undang-undang ya. Di undang-undang Oke, dasar, gini. undang-undang mana lah ada tertulis seperti itu. Lalu suatu waktu presiden datang ke Medan, dihujat sama orang. Presiden berkata apa? Ada tertulis loh, jangan menghujat presiden, nanti kau kena hukuman, kan gitu. Oke. Apakah itu nggak ngerti sampai situ artinya? Nah gini bang, Yesus mengatakan sebab ada tertulis itu dia menarasikan bahwa dirinya sama pada saat itu Yesus ini sama dengan Musa yang dicobai oleh bangsa Israel. Ya di sini narasinya. Tidak ada Firman seorang yang pernah mencobai Musa, tidak ada. Ini narasinya. Iya, yang dicobai bangsa Israel siapa? Musa atau Tuhan? Tuh baca tuh. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Oke. Yang dicobai pada saat itu siapa? Si Musa atau Tuhan? Ya, Musa. Sehingga Musa berkata demikian. Musa. Hah? Musa. Musa bukan Tuhan, Pak. Itu narasinya Musa. Kalau Musa bukan Tuhan, Pak. Tapi kalau Musa berkata jangan kamu mencobai nabimu, oke, kita percaya. Itu pasti untuk si Musa. Tapi Musa bukan Tuhan, Pak. Jadi gini Bang Pakam, sorry Bang Pakam. Jadi kan dia udah tahu apa perbedaan proklamasi dengan proklamator, ya kan? Udah tahu. Ini kan dua sisi tapi satu oknum. Makanya iblis kan dua oknum dua oknum kan? Iblis dengan Yesus. Yang dicobai iblis siapa? Ya Yesus. Berarti yang tahu bahwasannya Tuhan itu siapa? Ya Yesus kan gitu. Sama udah kita buat sesuatu dibikin bapak lagi tadi logikanya dengan presiden, dengan undang-undang jangan menghujat presiden. Begitu datang presiden ke tempat suatu daerah seperti itu tiba-tiba masyarakat menghujat presiden. Sebab dan akibatnya yang menghujat presiden ini kenapa? Apa? Pasti kena penjara kan gitu. Itu logikanya. Jadi Bang Ali tolong kondisikan. Kalau kita membahas satu topik, jangan bilang kalian mengikuti hukum Taurat lah, jangan Bang. Gak elok Bang, gak elok. Ya, gak elok. Makanya Oke, udah bisa aku jawab. Aku udah mute dari tadi. Bentar, ya, udah bisa aku jawab karena kamu udah panggil aku ya. Bentar Bangku, bentar Oke, ya. lanjutkan dulu. Ya, Buat Bang Ali. Lanjutlah Bang, lanjut. Lanjut Bang Ali. Oke. Jadi itu kan klaim dari kalian sendiri. Kalau daripada seperti narasi tadi, sebab ada tertulis, dia masih mengutip lain kan? Iya betul. Itu oke lah. Oke, kalau kita paksakan pun nanti adu juga apa kita juga. Nah, kalian pemahaminya demikian, aku memahaminya demikian. Jadi kita nggak boleh satu persepsi pun, ya. Jadi tentang pengajaran yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sejak kapan Yesus pernah? Apanya? Kok nggak suara? Nggak ada suara ini. Halo? Nggak ada suara ya? Jaringan. Nanti tadi kan jaringan. Oke.
Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, gitu maksudnya? Iya, mungkin itu pertanyaannya. Oke. Di perjanjian lama juga dia sudah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, di Yohanes 10 di Yohanes 13 ya, 13 ayat 13 ya. Bukan itu. Perjanjian lama aja kita bilang. Kita ambil lah. Di Yesaya pun ada juga. Yesaya 43 ayat 11, coba bacakan. Itu di Yesaya pun ada. Yesaya 43 ayat 11. Oke, berarti ke Yahudi ya. Loh, tadi kan sejak kapan Yesus berkata dirinya Tuhan? Iya, kan ngambil Jangan Yesaya ke nih. Yahudi dulu. Sejak perjanjian lama Yesus sudah berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, perjanjian lama itu kan punya Yahudi. Aduh, Pak. Ini udah nggak Susah ini. Jadi makanya sorry ya Bang M3, aku udah dari kemarin udah ngomong sama sama Bunda Blokir Permanen kalau aku malas berdebat sama kalian. Aku udah ngomong. Itu firman Tuhan yang dituliskan oleh orang Yahudi. Jangan bilang itu Iya, kitab Yahudi. pada ke Yahudi kan. Produknya itu berasal dari Tuhan. Tetapi karyanya berasal dari orang Yahudi karena dia yang menuliskan. Sama seperti gini, Pak. Apakah Al-Quran itu karya Muhammad, Nabi Muhammad? Kan tidak. Jadi Itu jangan kan bilang, oh itu kitabnya Al-Quran, kitab Al-Quran adalah kitab Nabi Muhammad. Kan nggak bisa seperti itu, Pak. Gimana sih memahaminya ini? Kok susah? Jadi enggak berisi Bang. Ini apa? Iya, Bang M3, blunder itu. sorry, maaf Bang M3 ya. Sedangkan gini Bang.